Mengenai statement istri durhaka dan sombong, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Gugatan cerai Ria Ricis kepada suaminya Tengku Rian bocor ke publik. Tentu saja gugatan itu point of view-nya Ria Ricis. Karena bocor ke publik, maka orang-orang menghujat Rian. Bagaimana saya bisa berkomunikasi kalau WA saya diblok, DM kadang tidak dibalas, tapi ketika istri saya DM saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Rian merasa perlu memberikan klarifikasi untuk menjaga marwah keluarganya dan dia sendiri. Karena dia terus-terusan dihujat netizen sejak gugatan itu bocor ke publik. Bahkan kalau pergi keluar kota dan keluar negeri, tidak izin langsung pada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali saya, bukan saya kenal. Untuk sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Ricis pernah dikatakan istri durhaka oleh Rian, dan itu masuk kepada alasan Ricis gugat cerai suaminya. Pemirsa, kehidupan pribadi Rian dan Ricis bertolak belakang dengan konten-konten mereka. Dalam konten mereka mengumbar-ngumbar kemesraan yang berlebihan. Kenyataan yang sebenarnya mereka tutup-tutupi dan kemudian terbongkar dengan kasus perceraian ini. yang terakhir, ini yang saya mau jelaskan. Masalah uang 500 juta yang lagi rame saat ini. Perlu saya Lebih mengejutkan lagi, salah satu sebab perceraian mereka adalah masalah keuangan. Wow. Ricis adalah wanita yang kaya raya sebagai konten kreator. Sering memamerkan uang di depan kamera dan berbagi-bagi kepada followernya. Yang dibagi-bagikan Ricis kepada netizen itu bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran kalau dikumpulkan semuanya. Tapi kenapa uang yang jadi masalah perceraian mereka? saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang. Apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Rian berhenti di kerjaannya sebagai pegawai bank untuk menikah dengan Ricis. Kemudian dia masuk kepada konten kreator Ricis sebagai aktor, pacar, dan suami Ricis. Semua uang dari hasil kerja mereka masuknya ke rekening Ricis tanpa ada masuk ke rekening Rian. Rian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian. Rian cuma postingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Padahal yang bilang sebelum saya terima 500 juta itu saya tidak happy. Saya mendiami istri saya. Sebenarnya saya sedang pada posisi tertekan. Saya bingung banget. Gimana caranya saya bisa mengcover acara sebesar itu? Jadi ceritanya mereka ini orang kaya. Apalagi istrinya adalah orang yang paling sangat kaya sekali. Sementara suami pas-pasan. Namun kalau keuangan mereka masing-masing. Semua operasional rumah tangga ditanggung oleh suami.
Nah, segala sesuatu yang ditanggung suami ini, dia harus menyesuaikan dengan kondisi istrinya yang memang orang kaya, terlanjur glamor dan mewah. Ini yang membuat dia tertekan, penghasilan dia nggak cukup untuk mengikuti kemauan istrinya yang suka hal-hal besar, hal-hal mewah, hal-hal yang mahal. Which is, dengan ini saya juga melepaskan pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Ya, akhirnya cerai deh. Suami berusaha mempertahankan istrinya, sementara istrinya ngotot mau cerai. Ya, orang kaya, sukses dan mandiri. Jadi pemirsa, kalau pemirsa nggak kuat-kuat mental, janganlah cari istri orang kaya, orang sukses, dan orang mandiri. Kalau enggak, nanti pemirsa akan tertekan dengan sendirinya. Cerai juga kan akhirnya. Assalamualaikum.